Nah, kalau bagi pelaku bisnis yang baru mulai gitu kan, ya SDM-nya ya dirinya sendiri. Kita yang mau bisnis ya kita sendiri adalah SDM-nya dengan apa yang kita miliki saat ini, baik aspek pikiran, perasaan, tubuh yang sehat gitu kan, dan lain-lain, yang apapun yang ada di dalam diri ini adalah modal yang sebenarnya bisa diberdayakan gitu. Nah, mungkin itu ada modal. Modalnya apa? Modal KTP. Modal KTP, modal keberanian kan gitu. Modal kemampuan membujuk, ngomong kan gitu. Nah, tapi di situ kan sebenarnya saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa itu tuh bisa dilakukan gitu. Hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Jadi ya bullshit ketika ada orang yang ngomong sebenarnya ya bisnis itu memang harus ada modal gitu, modal dana dalam hal ini enggak gitu ya. Hal-hal seperti itu kan bisa dilakukan gitu. Bisnis itu bisa dimulai dari hal yang sederhana, bisa dimulai dari apa yang kita miliki gitu. Bahkan nggak ada dana sekalipun ya kita bisa menggunakan apa yang kita miliki gitu ya. Ya kita punya pikiran, kita punya kemampuan apa gitu, keahlian apa, kita punya kesehatan, itu juga modal sebenarnya yang bisa kita coba maksimalkan kan, seperti itu. Dan sebenarnya ya tentu saya ingin juga mengingatkan kepada teman-teman semua gitu. Jangan sampai terlalu banyak ungkapan-ungkapan ya nggak ada modal ketika mau bisnis gitu ya. Ya oke lah, mungkin yang teman-teman maksud itu adalah modal dana gitu ya, nggak ada gitu atau kurang lah misalkan. Tapi kalau seringkali ada ungkapan-ungkapan yang seperti itu, nggak ada modal. Padahal kan saya tadi sampaikan bahwasanya modal itu banyak hal gitu ya, termasuk diri kita sendiri adalah modal gitu ya. Ketika kita seringkali mengungkapkan nggak ada modal, terus apa diri sendiri ini nggak dianggap modal gitu. Saya cuma takut ungkapan-ungkapan yang semacam itu mengarah pada kekufuran gitu ya. Kufur nikmat, kita tidak nerima gitu ya, tidak, istilah Sunda mah nggak tenarimakeun gitu ya apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah gitu, oleh Tuhan gitu ya. Padahal ini bisa kita maksimalkan gitu ya, segala yang kita miliki saat ini gitu ya. Tapi ketika kita sering misalkan mengungkapkan nggak ada modal, ya terus ini apa nggak dianggap? Modal yang ada di dalam diri ini nggak dianggap. Kita punya pikiran yang normal, kita punya kesehatan gitu ya, kita punya mungkin orang tua yang mendukung bisnis kita misalkan, atau teman-teman atau anak istri yang juga mendukung. Apakah itu juga tidak dianggap sebagai modal yang juga sangat berguna? Berapa banyak bahwa di luar sana orang-orang yang mau bisnis tapi mereka terkendala tidak diizinkan sama orang tuanya misalkan ya, tidak direstui sama istrinya, jadi malah marah-marah gitu bawaannya tiap hari gitu ya, merasa ya kalau berbisnis itu suatu pekerjaan yang nggak pasti gitu ya, yang beresiko dan lain-lain gitu ya. Tapi ketika misalkan sekalinya kita ada orang-orang yang mendukung, ya jadikan itu sebagai modal gitu, jadi kekuatan support yang luar biasa ya, dukungan moral gitu ya, bahwa di luar sana itu banyak yang orang yang mau bisnis tapi terkendala hanya urusan restu atau urusan perizinan misalkan dari orang tua atau dari orang-orang terdekat seperti istri misalkan gitu ya. Nah seperti itu, makanya ya kalau menurut saya ya harus coba apa ya, pahami secara luas gitu, jangan memahami modal itu dalam aspek yang sempit saja gitu. Nah, jadi ya inilah modal. Bahkan saya pikir tanpa adanya modal diri sendiri gitu ya, kita kan sebagai SDM-nya gitu, sebagai SDM, sebagai penggerak bisnis yang utamanya. Karena kalau kita tidak punya tidak mampu mengoptimalkan yang ada di dalam diri sendiri, nah seberapa besar pun modal dana, modal finansial yang diberikan, yang dimiliki, itu pasti tidak akan terberdayakan, tidak akan bisa dimanfaatkan dengan baik. Misal saya kasih contoh saja gitu. Nah, kita dikasih dana 2 miliar misalkan. Kasih dana 2 miliar, tapi kalau kitanya gila misalkan, maaf.
Saya keceplosan ya, mohon ya saya istilahnya saya ganti ya. Saya soalnya takut di somasi. Bukan gila, tapi ODGJ. Kitanya ODGJ misalkan. Mohon sekali lagi mohon maaf ya, jangan somasi saya ya, saya keceplosan aja. Saya ganti istilah jadi ODGJ. Kita dikasih dana 2 miliar, tapi kitanya ODGJ. Ya kan gimana? Emang orang ODGJ bisa ngelola bisnis, misalkannya ya mungkin kalau ODGJ-nya biasa gitu atau minor mungkin masih bisa-bisa aja, tapi kan tetap akan ada kendala juga nanti gitu. Apalagi kalau ODGJ-nya mayor gitu atau ya udah parah misalkan. Jadi itu saya cuma sekedar kasih contoh saja bahwa kita nggak ODGJ saja itu udah modal yang bagus gitu ya. Nah, tinggal kan kita pikirin tuh hal-hal lain yang kita miliki yang kemudian bisa kita konversikan menjadi profit, menjadi hasil yang bisa kita putar kembali setiap harinya gitu ya, untuk semakin membesarkan bisnis kita, atau kita nanti mungkin bikin bisnis yang baru lagi atau digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat lain misalkan, kan gitu sebenarnya gitu. Nah, jadi ya cobalah di list satu persatu apa yang kita miliki dan mana dari hal-hal yang kita miliki ini bisa kita manfaatkan gitu ya. Ya terlebih dahulu ya kita dengan coba merenungi kembali, dengan coba apa ya merasakan gitu ya, mengamati apa yang kita miliki saat ini. Ya mudah-mudahan tumbuh di situ juga rasa syukur kita terhadap Allah gitu, terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita tuh sebenarnya sudah memiliki bekal atau modal yang sangat luar biasa gitu ya. Betapa kita punya kesehatan, misalkan betapa kita punya pikiran untuk bisa memecahkan masalah gitu ya, punya akal gitu kan, punya fisik yang sehat gitu. Nah ini kan banyak hal-hal yang terlebih dahulu bisa kita syukuri gitu ya. Nah dengan perasaan-perasaan syukur semacam itu, nah tentu akan muncul juga rasa percaya diri, rasa optimis untuk kita bisa memulai usaha dengan apa yang kita miliki gitu, bahwa kita sebenarnya sudah memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak ternilai harganya gitu. Nah seperti itu gitu ya. Nah mudah-mudahan ini jadi pemahaman bersama gitu tentang modal gitu ya. Ya memang tadi di awal saya sempat sampaikan bahwa ya kita kalau mau bisnis ya pasti butuh modal. Makanya ya kadang-kadang ketika ada apa ya tawaran-tawaran gitu, mentor-mentor bisnis yang mengatakan kita bisnis tanpa modal gitu ya. Ya sebenarnya itu juga perlu dipertanyakan gitu ya. Ya jangan ngomong tanpa modal gitu ya. Mungkin maksud dia ya tanpa modal dana gitu ya. Tapi saya kadang-kadang ya beda pemahamannya gitu ya. Jangan istilahkan tanpa modal gitu ya secara umum, tapi tanpa modal dana lah gitu ya. Karena kadang-kadang khawatirnya ya jadi orang-orang pada ketipu gitu. Pada ketipu tuh gitu, katanya tanpa modal ya, tapi tetap aja harus capek, harus ngeluarin ini, harus mikir gitu ya, harus apa gitu ya. Ya pengennya kan gak ngapa-ngapain tapi dapat uang, mungkin harapannya kayak gitu kalau tanpa modal. Ya kan gak seperti itu juga. Saya tuh juga dulu pernah ada pengalaman bisnis properti tanpa modal gitu ya. Ya ternyata ujung-ujungnya ya modalnya lumayan gede juga gitu ya. Ya ketika saya ikut seminarnya juga bayar, ikut workshopnya bayar, terus pas menjalankan bisnisnya juga ya haruslah keluar modal minimal buat uang transport gitu ke sana kemari, itu kan juga modal. Terus kalau mau ada pertemuan sama klien misalkan ya, calon pembeli properti misalkan ya, ya itu kan juga harus ngeluarin modal. Misalnya ketemuan di mana gitu ya, ya minimal kita ketemuannya di resto gitu ya, resto yang bagus gitu ya, kafe-kafe gitu kan, yang agak bagus gitu kan. Kalau kita mau diskusiin soal apa soal jual beli rumah gitu kan, ya kebetulan karena saya kan juga nggak punya kantor gitu, nggak punya tempat buat ketemuan ya gitu ya. Kalau di rumah pribadi kan juga rumah saya jelek. Nah jadi ya minimal harus ke kafe misalkan, atau ke rumah makan yang bagus gitu ya. Ya itu terkadang diperlukan pada saat itu ya. Saya ngerasa perlu aja, karena ya biar menunjukkan lah kalau kita ketemuannya di kafe misalkan yang bagus gitu, atau di resto yang bagus, itu kan
lebih membangun kepercayaan lah, nggak bangun trust gitu ya. Nah, masa misalkan jualannya properti gitu ya yang harganya itu ratusan juta, tapi ngajak ketemuannya di warteg misalkan, di pecel lele gitu ya. Mohon maaf, bukan berarti merendahkan apa ya warteg atau pecel lele, enggak gitu ya. Cuma ya itu kadang-kadang membentuk persepsi aja, persepsi di masyarakat kan gitu. Nah, ya itu ternyata ya harus ada modal-modal yang keluar juga sebenarnya gitu ya. Nah, makanya coba ya kita mah terbuka aja, jujur aja gitu. Kalau bisnisnya memang perlu modal ya sampaikan perlu modal gitu. Ya kalau nggak perlu modal ya emang ada bisnis yang nggak pakai modal minimal. Kalaupun nggak pakai modal dana ya kita harus siapkan gitu ya, siapkan modal tenaga, modal pikiran, konsentrasi, skill dan lain-lain gitu ya. Jadi di sini saya hendak memberikan pemahaman. Jadi pebisnis yang hebat, yang bagus itu ya bukan pebisnis yang bisa apa ya menjalankan bisnis tanpa modal, tapi sebenarnya yang lebih tepat istilahnya itu. Jadi pebisnis yang mampu memberdayakan modal-modal yang ada supaya lebih berkembang gitu ya. Dia belum punya modal dana, tapi dia punya modal keahlian yang kemudian jadi keuntungan dari situ gitu ya. Ya itu bagus. Nah, nanti kan dari keuntungannya bisa diputar lagi untuk semakin mengembangkan atau membesarkan bisnisnya kan seperti itu. Nah, atau apalagi bagi mereka-mereka yang sedari awal punya modal dana yang sudah cukup besar ya, misalkan entah itu memang diwarisi sama orang tuanya gitu, atau ya punya sertifikat misalkan yang bisa digadaikan ke bank misalkan gitu buat modal gitu ya. Ya sejauh mampu buat mengelolanya ya nggak apa-apa gitu. Mampu mengelolanya, mampu mengembangkannya gitu ya nggak apa-apa, silakan gunakan gitu ya. Ya terkadang memang pada kenyataannya gitu dalam pelaksanaannya ya tidak melulu ya gitu. Tidak melulu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kita coba kita coba jalankan, kita coba hidupkan bisnis kita dari modal yang dimiliki lah gitu. Minimal modal diri sendiri, modal kemampuan, modal keahlian, modal kesehatan dan lain-lain. Ya sih itu betul memang seperti itu, tapi terkadang dalam pelaksanaannya kan ya wajar sih orang-orang tuh ada yang pengen lebih cepat lah, pengen lebih cepat untuk bisa mengembangkan bisnisnya, untuk bisa membesarkan bisnisnya gitu ya. Ya pada akhirnya ya dengan seiring waktu ya akhirnya akan terjadi yang namanya improvisasi atau akselerasi gitu ya. Yang awalnya mungkin ya hanya menjalankan bisnis dengan modal diri sendiri gitu ya, modal keahlian, modal keberanian aja misalkan. Tapi ya ketika sudah ada modal dana ya mulai itu melakukan akselerasi dengan ya dananya itu kemudian digunakan untuk untuk beli modal lagi gitu ya, untuk misalkan beli bahan baku untuk produksi misalkan, atau untuk beli barang-barang nyetok misalkannya untuk dijual nanti. Ya itu juga bisa-bisa aja. Atau ya ketika misalkan sudah merasa punya kemampuan mengelola dana gitu, mengelola keuangan gitu, mengembangkan bisnis, akhirnya ya pinjam tuh misalkan gitu, pinjam sertifikat punya orang tua gitu ya, atau BPKB mobil punya mertua misalkan, pinjam untuk digadaikan ke bank sebagai modal. Ya kalau memang telah dihitung-hitung secara logis gitu ya memang bisa gitu, bisa mengembangkan dan bisa mengembalikan dananya gitu ya nggak apa-apa gitu ya. Itu saya pikir hal yang lumrah juga terjadi di masyarakat. Jadi di sini saya tidak anti hutang sebenarnya itu. Tidak jadi pembisnis yang anti hutang gitu ya. Anti hutang, anti pinjaman bank misalkan, enggak gitu ya. Ya silakan aja gitu sebenarnya. Cuma yang ingin saya tekankan gitu kepada teman-teman semua, ya coba sebelum melakukan yang namanya pencairan dana, apalagi dari pihak ketiga, misalkan seperti dari bank, dari investor, dari orang tua, bahkan sekalipun ya coba pikirkan terlebih dahulu tentang keberlangsungan bisnisnya itu sendiri gitu, tentang prospektus bisnisnya itu sendiri, prospektus untuk mencapai keuntungannya, apakah memang bisa realistis, bisa mencapai
keuntungannya mencapai targetnya atau tidak gitu ya. Jangan sampai kan kita udah mencairkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit misalkan, tapi pada akhirnya bukan malah untung, malah rugi misalkan, kan itu sayang sekali. Makanya di sini aspek persiapan gitu ya, atau perencanaan, apalagi untuk bisnis-bisnis yang beresiko tinggi ya, dengan permodalan yang juga cukup besar, itu harus disiapkan terlebih dahulu gitu, harus dimatangkan terlebih dahulu gitu ya. Jangan sampai ya asal jalan saja kan gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman juga bagi teman-teman semua tentang masalah permodalan gitu ya, masalah permodalan dalam bisnis itu. Jadi kalau saya ingin coba rangkum dari pembicaraan tadi ya, dari awal sampai barusan gitu ya. Jadi modal memang penting dan pasti akan selalu perlu modal untuk menjalankan bisnis. Nah, tapi jangan salah, bukan berarti saya adalah orang yang selalu menekankan harus ada modal dana. Tidak, saya ingin memberikan pemahaman bahwa modal itu bisa kita pahami dalam aspek yang lebih luas ya, berkaitan dengan modal SDM dan modal dana juga ya. Nah, modal SDM itu adalah modal yang sangat berharga, yang tidak ternilai harganya, yang bisa kita maksimalkan. Jadi jangan sampai ada permasalahan, jangan sampai ada keluhan-keluhan bahwa kita tidak punya modal. Nah, karena keluhan-keluhan kita menyatakan tidak punya modal, itu bisa mengarahkan kita pada kufur nikmat gitu ya. Kufur nikmat, bahwa sebenarnya kita sudah punya modal yang tidak ternilai harganya. Tinggal kita mau atau mampu untuk memberdayakannya ataukah tidak gitu. Nah, oke. Sekian saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.